saya Mirta Vera, SPD MSc, dosen pada Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni pemrograman linear. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen tahun 2022, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang diampu ini, di mana pemrograman linear merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP Umrah pada semester 4. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS dan tidak memiliki prasyarat. Terkait dengan pemrograman linear, secara umum dapat dipahami bahwa ini merupakan model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, di antaranya masalah alokasi, yakni untuk alokasi sumber-sumber yang terbatas namun untuk mendapatkan solusi yang optimal, yang mana dengan ciri yang utama bahwa fungsi matematis yang terlibat di dalamnya berupa bentuk linear. Nah, sehingganya pada mata kuliah ini mahasiswa akan mendapatkan topik atau materi mengenai program linear, di mana terkait juga dengan fungsi metode grafik maksudnya, kemudian metode simplex dalam hal ini sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal. Selanjutnya akan dibahaskan juga mengenai masalah transportasi yang menjadi ciri utama juga di sini, di mana dengan metode penyelesaian yang diberikan. Di antaranya berupa northwest corner, stepping stone, MODI, dan juga Vogel approximation. Selanjutnya, dibahaskan mengenai masalah penugasan serta penugasan tambahan serta penyelesaian yang didapatkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa materi atau pokok bahasan yang akan diberikan pada mata kuliah ini, berupa model program linear, kemudian asumsi-asumsi dasar program linear, metode grafik, metode simplex terkait dengan pengertian maupun algoritma penyelesaiannya. Selanjutnya, penyelesaian masalah transportasi, kemudian masalah penugasan. Adapun referensi yang dapat dimanfaatkan untuk mata kuliah ini yakni berupa buku-buku ataupun jurnal serta artikel yang memuat mengenai pemrograman linear. Nah, namun secara umum ini karena merupakan bagian dari buku Operation Research. Nah, buku Operation Research ini pun juga dapat dimanfaatkan, yang mana untuk sumber-sumber yang utama diantaranya berupa Operation Research karangan Winston, kemudian juga ada untuk yang terbaru diantaranya adalah buku riset operasi dan pendekatan algoritmis karangan Zhong Zhexiang. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah metode pembelajaran secara langsung atau terkait dengan kegiatan tatap muka secara langsung, di mana dilanjutkan juga dengan kombinasi berupa aktivitas diskusi serta presentasi kelompok oleh mahasiswa. Yang menjadi perhatian bahwa dalam pelaksanaan ini diharapkan metode yang dipilih ini merupakan metode yang dapat merangsang aktivitas atau keaktifan dari mahasiswa dan juga nantinya dilibatkan terkait juga dengan metode pembelajaran berupa project based learning. Nah, dalam pelaksanaan perkuliahan ini juga memanfaatkan bentuk asinkron, salah satunya berupa Google Classroom serta WhatsApp. Ini bertujuan untuk pengumpulan tugas maupun koordinasi terkait jalannya perkuliahan. Dilanjutkan dengan sub CPMK atau capaian pembelajaran yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menyelesaikan masalah program linear menggunakan metode grafik serta simplex. Yang kedua, mahasiswa dapat menilai metode yang efektif untuk menemukan solusi optimal pada masalah transportasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung solusi optimal pada masalah penugasan dan penugasan tambahan. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa dapat merancang penyelesaian dari sebuah masalah penugasan yang berasal dari masalah nyata di sekitar kehidupan sehari-hari. Berikutnya, terkait dengan komponen penilaian,
beberapa poin yang menjadi aspek penilaian, diantaranya partisipasi, tugas, UTS, serta UAS. Nah, interaksi mahasiswa yang terjalin pada saat tatap muka maupun pada saat presentasi kelompok, di mana terkait dengan keaktifan mahasiswa tentu saja menjadi poin yang masuk kepada poin partisipasi. Nah, selain itu, kita perhatikan bahwa bobot yang diberikan ini adalah sebesar 10%. Namun, sebagai tambahannya, untuk meningkatkan kontribusi mahasiswa dalam aktivitas kelompok, saya juga menyediakan rubrik keaktifan anggota kelompok. Yang hal ini tujuannya untuk merekam keaktifan masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, untuk menjaring tugas kelompok, ini dengan bobot sebesar 30%, digunakan rubrik penilaian presentasi, yang mana dalam hal ini menilai mulai dari aspek materi, kesiapan, maupun sajian presentasi mahasiswa. Selanjutnya, komponen penilaian berupa UTS serta UAS. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa terdapat metode project-based learning yang dimanfaatkan pada pelaksanaan perkuliahan ini, maka bobot produk yang dihasilkan oleh mahasiswa nanti sebagai output dari PJBL ini diambil sebagai penyumbang untuk bagian dari ujian akhir semester, yang mana direncanakan ini sebagai penyumbang sebesar 50%. Baik, adapun rangkaian dari mulai deskripsi mata kuliah, kemudian penilaian serta referensi maupun masuk kepada objek dari penjelasan komponen-komponen ini semuanya telah disampaikan pada awal perkuliahan maupun pada saat penjelasan kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa sudah memiliki bahan serta acuan dan gambaran bagaimana perkuliahan yang akan berlangsung selama 1 semester ke depannya. Baik, berikutnya saya lampirkan video pembelajaran yang memuat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pemrograman linear ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan mata kuliah pemrograman linear, yang mana pada kesempatan hari ini di pertemuan kita akan membahas mengenai masalah transportasi. Dalam hal ini nanti kita akan membahas mengenai salah satu metode yang akan digunakan ketika mencari solusi, terkhususnya solusi awal pada masalah transportasi. Kita berbeda dari topik setelah UTS. Hari ini topik setelah UTS tentu berbeda dengan apa yang sudah kita bahas di metode sebelum UTS kemarin, di mana salah satunya kita membahas mengenai metode grafik, gitu ya. Kemudian juga ada metode simple, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah, kita berbeda kepada masalah yang lebih aplikatif terkait dengan masalah transportasi di sini, dan terkhusus untuk pertemuan hari ini bahasnya metodenya nanti digunakan sebagai North West Corner atau sudut barat laut, gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama, dalam hal pengerjaan metode ini kita tentu paham dulu mengenai ciri-ciri masalah transportasi itu seperti apa. Ini masalah transportasi, ada beberapa catatan terkait di sini masalah transportasi. Nah, ada beberapa catatan nanti dimunculkan pada masalah transportasi. Untuk apa kita mengenal masalah transportasi? Ditampilkan di sini ada 3 poin mengenai tujuan kita membahas masalah transportasi. Yang pertama di sini terkait dengan pengaturan distribusi. Lalu ada beberapa garis merah ya. Highlight ini yang mungkin bisa dipahami oleh mahasiswa sebagai informasi awal. Kemudian tujuan dari kita mengenal masalah transportasi juga dituliskan sebagai mengenal masalah distribusi atau alokasi. Dan tidak hanya itu saja, di kasus yang lain kita juga akan membahas mengenai bisa jadi nanti aplikasinya pada masalah iklan, modal, dan juga alokasi dari terkait dengan analisis lokasi. Contohnya nanti kalau mau membangun kayak supermarket misalnya gitu ya, tidak mungkin membangun 2 buah supermarket yang bersaingan dalam jarak yang hanya beberapa ratus meter. Itu akan berdampak yang tidak baik pada pembangunan misalnya. Oke? Nah, kemudian berikutnya
sajikan bagaimana ciri-ciri dari masalah transportasi ini, penggunaannya pada unsur-unsur yang akan kita perhatikan di sini. Yang pertama ada yang namanya adalah sumber, kemudian ada juga yang namanya tujuan. Ya, tentu tadi kalau kita berpikir dalam distribusi dari mana mau ke mana, itulah poin penting yang pertama pada penggunaan masalah transportasi ini. Kemudian yang kedua ada kuantitas. Dalam hal ini tentu ada yang mau dibawa gitu ya, entah itu barang ataupun produk misalnya. Lalu yang ketiga adalah dikirimnya ke mana dengan tujuan tentu yang diminta sesuai dengan request dari si, katakanlah di sini sebagai tempat tujuan atau kemana apa istilahnya ya, supply dan demand ya, bahasa Inggrisnya juga supply dan demand ya, seperti itu. Kemudian yang keempat tentu dalam proses pengiriman atau distribusi ada ongkos. Nah, ini poin-poin penting yang kita nanti masuk kepada pengodelan dari masalah transportasi itu sendiri. Oke, dengan pemahaman awal, kemudian kita mau pindah ke bentuk metode pencarian solusi awal. Gue tekankan di sini kita untuk mencari solusi awal, belum ke arah solusi optimal, gitu ya. Nah, yang pertama, cara untuk pengerjaan masalah northwest corner ini ada langkah-langkahnya. Berikan highlight yang pertama itu mulai dari sudut kiri atas, kemudian dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat jumlah pasokan atau permintaan. Nah, di sini istilah supply dan demand mungkin lebih sering digunakan. Kemudian yang kedua, jika nanti bayangkan pada bentuk slide berikutnya muncul ya. Nah, ini informasi terlebih dahulu. Jika XMN merupakan kotak terakhir dipilih, lanjutkan dengan mengalokasikan pada kotak XMN+1. Nah, itu maksudnya. Bahwasanya ada keterangan kotak sebelah kanan dari kotak terpilih pada baris yang sama bila N mempunyai kapasitas permintaan atau demand yang tersisa. Nah, ini diperhatikan nanti kalau sudah pindah ke slide berikutnya rasanya sudah lebih paham. Lalu yang ketiga, kalau kapasitas bila tidak ada syarat ya, boleh diperhatikan di sini. Kemudian kita akan pindah ke langkah pengisian kotak berikutnya pada metode N-List. Oke, nah ini yang tadi. Kalau katanya metode barat laut, bahasa Indonesianya mungkin boleh kita perhatikan di mana kita memulai. Kalau pandangan kita yang pertama, barat lautnya itu di mana posisi memulainya? X yang berapa pada kolom ini? X1A. Jadi kita samakan ya, pojok kiri atas itu katanya ya. Kalau pojok kiri atas berarti dimulainya langkah pertama nanti adalah untuk X1A. Nah, seperti juga disampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa metode. Nah, tapi difokuskan dulu untuk northwest corner ini ya, atau sudut barat laut. Jadi kita lihat yang pertama. Oke, sebelumnya tadi pengenalan, kita identifikasi terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan. Mungkin kita sekarang pindah kepada contoh pengerjaannya. Sebelum pindah ke contoh, apakah untuk langkah tahapan pengerjaan dari pengisian tadi mahasiswa bisa memahami dengan baik atau mau kita berikan waktu sebentar untuk baca barangkali? Sudah punya bayangan? Sudah punya bayangan. Sudah ya? Dengan istilah ini, Bu rasa kalau kita lihat di sini pembacaan istilahnya memulai dari sudut kiri atas, alokasikan gitu ya. Kemudian kita pelan-pelan nanti jika yang diisi itu adalah kolom yang XMN, maka yang dilanjutkan kepada pindah ke kotak berikutnya, posisinya adalah XMN+1 misalnya. Kemudian jika yang ketiga, ini sesuai dengan pengisiannya. Kalau kita ingat pengisiannya sesuai dengan permintaan dan juga suplainya yang ada berapa, gitu ya. Jadi tentu ketika mengisi permintaannya 10, suplainya ada 15 yang kita punya, yang dipenuhi yang mana? Itu 10-nya kan? Ya. Oke. Nah, ini posisinya akan menentukan sekali di mana tempat kita untuk memulai Indonesia nanti. Nah, dengan bantuan tabel model transportasi, kita pindah ke bagian contoh soal. Kita sama-sama perhatikan di sini. Ada 3 kota tempat penyimpanan beras, kota 1, 2, dan 3, mengirim ke 3 tempat penggilingan beras dengan lokasi ABC. Kemudian sarananya kereta api. Setiap gerbong membawa 1 ton beras. Data pasokannya boleh dilihat di depan. Kota 1, data tempat penyimpanan kapasitasnya ada 150, kota 2 175, kota 3 275, totalnya 600 ton. Kemudian pindah ke permintaannya. Penggilingan tadi ABC ya, dengan
biaya kita ini. Kemudian unsur tadi jangan lupa ada komponen biaya, ya, komponen biaya. Berikan juga data komponen biaya sesuai dengan yang tertera pada kolom yang ketiga. Boleh diperhatikan sama-sama, ada biaya mungkin contohnya ibu ambil dari kota 1 ke kota 2 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita menentukan banyaknya beras yang dikirim pada setiap tempat penyimpanan kereta dengan memanfaatkan kereta tadi, tapi total biaya transportasinya adalah minimum. Ya, kita memperhatikan dalam kasus ini yang akan kita menunjukkan adalah biayanya, itu seperti itu ya. Nah, boleh kita pindahkan. Yang pertama, pengerjaan kita adalah kita pindahkan ke matriks ini ya. Oke, tabel model transportasinya, kita pindahkan data-data yang tadi. Yang pertama kita perhatikan dengan persyaratan, kembali ke sini, pada bagian kotak yang di kolom-kolom di pojok, ini letak untuk ya. Nah, kita pindahkan datanya yang tadi, contohnya dari kalau pada soal 1 ada diambil dari kota 1 ke lokasi A biayanya 6. Ini sudah di kota 1, dari kota 1 ke lokasi A biayanya 6. Kemudian begitu juga seterusnya. Nah, kemudian demand 150 ini letaknya di mana? Di X1A. 1A itu maksudnya apa? 150 ini maksudnya apa? Dari data ini berarti maksimal. Bukan. Data pasokannya. Pasokan di kota 1. pasokan kota 1. Oke. Nah, itu ya kota 1 letaknya ya. Mau diperhatikan gimana kita menyusunnya. Nah, kemudian kalau tadi kata-kata yang suplai mampu ini lihatnya ke bawah ya. Ya, itu kanan dan yang ke bawah. Kita perhatikan tadi. Kemudian dalam kasus ini kita membahas masih dikatakan sebagai masalah transportasi seimbang atau ideal. Apa artinya? Sebenarnya dengan demand jumlahnya masih sama. Oke. Nah, nanti kalau kejadiannya supply dan demand berbeda, dikatakan sebagai salah satu contoh kasus masalah transportasi yang tidak seimbang, ada treatment khusus dalam pengerjaannya. Ya. Nah, kemudian oke, terkait dengan penyelesaian. Kalau langkah yang pertama distribusikan data yang ada pada soal. Sudah kita kerjakan? Sudah. Kemudian yang kedua, mulai dari pojok kiri atas. XTA. Oke, ini jumlah suplainya 200 dan demandnya 150, betul nggak ya? Betul. Tanya kemudian jumlah maksimum yang dapat dialokasikan adalah tulisnya 150, betul atau tidak? Supply dan demandnya ini demandnya 150, suplainya 200. Kemudian berarti yang bisa dimasukkan ke kotak ini yang mana? 150. Nah, kenapa enggak 200? Oke, jadi ada pertimbangan tadi demand yang harus ditentukan itu berapa? 150. Walaupun dia tersedianya 200, dalam data permintaan ada 150, kita masukkan 150. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya, oke, berhenti di kata titik tadi ya 150. Alokasi X1A. Kita perhatikan lagi, X1A di sini 150. Berikutnya apa? Tadi pindahnya kemana? XM. XM-nya XM plus 1 ke kanan, ke kiri. Coba perhatikan logikanya. Mana tuh? Isi berikutnya apa? Ini yang tadi X1A sudah diisi. Kemudian kita perhatikan di sini sudah penuh kan ya? Apakah ini ada kemungkinan untuk diisi lagi? Yang ini? Tidak. Satu. Mana? Coba tidak? Tidak ada kemungkinan lagi. Karena sudah penuhi gitu ya. Kemudian berikutnya setelah ini terisi kemana kemungkinan X2A. X2A nya berapa? 50. 50?
diisikan alokasi X1A nya 150, sisanya 50. Setelah itu ke bawah lagi ke atau kanan? Kanan. Perlu pindahannya XM plus 1 nya ya. Dan yang kita isikan adalah ini. Ya. Berapa? 100. Kemudian setelah itu ini sudah 50 ya. Ini 100. Dan ke kanan lagi isi berapa? 2. Oke. Sesuai dengan demand-nya. Dan apakah supply-nya juga masih terpenuhi? Di sini tadi nih ada ya. Sesuai habis untuk kasus ini gitu ya. Sekarang setelah pengisian, oke, langkah berikutnya apa lagi? Katakan posisinya. X 3A 3B 3C. 3C. Kenapa X 3C sama berapa nih? 275. 275. Karena di sini sudah ada perubahan. Sekarang ini 275. Itu kan baru percobaan kita ya, dalam membayangkan. Kalau ibu munculkan tadi perbedaan kelompok, oke, kurang lebih seperti ini. 150 di awal gitu ya. Kemudian Pak diperhatikan, kemudian pindah kepada gitu. Munculkan lagi. Ini 50 lagi kali tadi. Ya. Kemudian pindah berikutnya. Ini 100. Kemudian sudah terpenuhi. Ini tadi 25. Berikutnya lagi 27. 275. Oke, nah kemudian oke, sekarang kita masuk ke poin yang ke-7. Ini bisa dilihat dengan jelas di sana. Lihat di sini, semua telah terisi gitu ya. Dengan syarat seperti itu, maka disimpulkan bahwa ini sudah mencapai solusi optimal. Solusi optimal untuk kasus transportasi pada pengiriman beras ke tempat penggilingan beras tadi. Nah, selanjutnya berarti yang terisi itu adalah yang kita masukkan sebagai poin untuk nanti penghitungan biaya. Ya, kita perhatikan di sini yang terisi adalah ada 6 X1A, posisinya ya X1A, kemudian ditambah dengan 7 dikali X, ditambah dengan 11 dikali X. Perhatikan di sini, munculkan bentuknya. Oke. Nah, perhatikan bahwa biaya pengiriman ini dengan menghitung alokasi biayanya terkait dengan pengiriman tadi, kita dapatkan sebesar 5.925. Dan diperhatikan bahwasannya ini baru solusi awal ya. Kita berarti di sini saja. Untuk kasus berikutnya, apa cara metode yang kita gunakan untuk solusi optimalnya akan kita di depan. Oke, sebelum pindah ke aktivitas untuk minggu depan, ada sedikit arahan dari ibu. Ada pertanyaan sebelumnya di atas mungkin? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin satu dari ibu barangkali yang pertanyaan boleh dijawab oleh siapapun yang bisa. Untuk metode non-stress corner, oke ya, syarat apa yang perlu kita perhatikan ketika akan mengisi tabel alokasi dan moda transportasi ini? Nah, ya, silakan. Itu Bu, untuk hal yang penting itu adalah kita mengisi di sudut kiri atas. Pojok Kiri atas. Oke. Mulai dari situ. Itu langkah pertama. Ya. Oke. Kemudian ada tambahan yang lain? Yang identik itu apa?
oke, bahasanya di meja lebih kecil gitu ya. Berarti kalau ibu meneruskan bahasanya mungkin saatnya pemenuhannya mengikuti demand, ya kan? Kalau di terkait dengan supply, kalau supply-nya mampu dan lebih, demand-nya akan kita masukkan, gitu kan? Tapi kalau tidak, mungkin masih berlebih, masih bisa kita masukkan ke kolom, gitu kan? Nah, dan kasus ini sebagai catatan yang terakhir yang menjadi poin perhatian kita supply dan demand-nya untuk kasus ini sama ya, karena dikatakan sebagai masalah transportasi seimbang. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, kemudian nanti untuk minggu depan ibu sertakan satu contoh soal yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, mungkin di sini boleh diskusi kelompok barangkali dengan guru kelompoknya. Dan ini soal yang akan di